Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hari ini kita belajar matematika ya. Nah, sekarang kita sudah mulai belajar di LKS yang sudah dibagikan kemarin. Nah, kenapa kemarin tidak dipakai LKS-nya? Karena pada LKS ini tidak ada materi tentang faktor prima, faktorisasi prima, FPP, KPK. Tidak ada. Makanya tidak memakai LKS ini dulu. Nah, di pelajaran matematika di LKS kalian, bab yang pertama yaitu kalian buka halaman 5, yaitu kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar yang akan kalian pelajari ini sudah kalian pelajari sebelumnya di semester 1. Ada bangun datar segi banyak. Apa yang dimaksud dengan segi banyak? Intinya segi banyak ini adalah daerah yang tertutup oleh garis. Nah, tertutup oleh garis. Nah, dia tidak memiliki ruangan yang jelas ya. Kalau bangun ruang kan memiliki ruangan sehingga bisa ditempati oleh benda. Kemudian kenapa dikatakan segi banyak? Ciri-ciri segi banyak di halaman 6 ini dikatakan segi banyak merupakan bangun yang tertutup. Lah, ini tertutup. Kemudian memiliki minimal 3 sudut, artinya paling sedikit memiliki 3 sudut. Kita hitung yang atas ada berapa sudut. Yang sudut itu ingat ya, yang pojok-pojok. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini rata-rata memiliki 4 dan 5 sudut. Sudah termasuk dalam segi banyak. Kemudian, segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Nah, ini. Sisi itu garis yang di sini. Nah, ini sisi ya. Garis yang pinggir-pinggir tuh. Kemudian, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi lah. Kalau sudutnya 5 berarti sisinya juga 5. Kemudian sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung lah. Dibatasi oleh garis lurus. Nah, kalau dikasih garisnya adalah ada garis lurus di sini ya. Nah, sedangkan bangun yang ini adalah contoh bangun datar bukan segi banyak. Kenapa? Yang pertama dia garisnya terpotong. Padahal dikatakan segi banyak itu bangun yang tertutup dan dibatasi oleh garis. Nah, sedangkan ini terpotong, maka ini bukan segi banyak. Ini juga terpotong, maka bukan segi banyak. Sedangkan lingkaran adalah bangun yang tidak memiliki sudut. Padahal syaratnya ciri-ciri dari segi banyak adalah memiliki minimal 3 sudut. Ini tidak memiliki sudut. Ini terpotong oleh garis, ini terpotong, jadi harus tertutup. Nah, maka dari ini dikatakan bukan segi banyak. Apa contoh bangun segi banyak? Yang pertama adalah segitiga. Kita ketahui segitiga itu memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Kemudian adalah segi 4. Namanya segi 4 berarti memiliki 4 sudut dan 4 sisi. Nah, jenis segi banyak. Ada 2 jenis segi banyak. Yang pertama adalah segi banyak beraturan. Apa yang dimaksud dengan segi banyak beraturan di sini? Ciri-cirinya adalah memiliki sisi yang sama panjang. Jadi semua sisinya sama panjang. Yang kedua, mempunyai sudut yang sama besar. Sisinya sama besar, sudutnya sama besar. Contohnya ini segitiga. Ada 3 sudut, 1, 2, 3. Nah, ketiga sudut ini kalau diukur sudutnya sama besar. Sisinya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, kalau diukur besar sisinya, panjang sisinya itu juga sama panjang. Ini juga sisi jika diukur ini sama, sudut juga sama besar. Intinya semua bangun ini jika diukur sisinya itu enggak beda, semuanya sama. Misalkan di sini 2 cm, maka ini 2, ini 2, ini 2. Misalkan sudutnya di sini misalkan sudutnya di sini 110 ya, maka ini juga 110, ini juga 110, 100. Intinya semuanya sama besar. Ini disebut segitiga beraturan. Sedangkan segi banyak beraturan. Sedangkan segi banyak tidak beraturan, ciri-cirinya adalah panjang sisi bangun tersebut tidak sama. Nah, contohnya ini kan agak panjang. Nah, ini yang berhadapan ini sama panjang, tapi yang di bawah ini agak pendek. Ini tidak sama antara 2 ini. Kalau tidak percaya silakan diukur. Beda dengan ini. Kalau ini kan agak pendek, kalau ini agak panjang. Kalau ini ketiga sisinya itu sama panjang. Kalau ini
hanya yang berhadapan sama kaki ini, yang sama panjang bawah beda. Nah ini juga antara ini dengan ini itu tidak sama panjang sisinya. Nah ini lebih panjang ya, ini lebih pendek, ini lebih panjang, ini lebih pendek. Nah ini juga lebih pendek, ini lebih panjang, ini lebih panjang. Jadi intinya harus sama semua. Juga sudutnya juga jelas tidak sama. Ini sudah kelihatan sudut siku-siku 90. Nah ini yang sama panjang adalah yang berhadapan saja. Nah, tidak sama panjang semua. Jadi syaratnya itu harus sama-sama, ukurannya sama. Nah seperti itu ya. Nah jadi intinya seperti itu ya anak-anak ya, semoga bisa dipahami karena sudah kalian pelajari, ini hanya mengulang materi saja. Nah sekarang tentang keliling bangun datar. Yang disebut dengan keliling artinya keliling adalah menyeluruh. Keliling persegi ini ada kotak 4, 1, 2, 3, 4. Ini juga kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Ada kotak lagi 1, 2, 3, 4. Ada kotak lagi 1, 2, 3, 4. Nah, kelilingnya sama-sama 4 ke persegi. Nah, apa rumus keliling? Rumus keliling persegi adalah 4 kali sisi. Kenapa ada kata 4? Karena sisi persegi ada 4. Berarti keliling persegi adalah 4 kali sisi. Sisinya berapa? Oh, sisinya 4. Berarti 4 dikali 4. 4 ini adalah rumus, tidak boleh diganti. Atau kalau kalian bingung bisa dengan cara keliling persegi adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Nah berarti 4S lah, ini 4S itu dari sini. Nah maka dari itu disingkat adalah 4 kali sisi untuk keliling persegi. 4 ini adalah banyak sisi. Nah sisinya berapa diukur? Oh sisinya ada 4 satuan, berarti 4 kali 4. Nah seperti ini contoh. Berapakah keliling persegi? Di sini diketahui panjang sisi adalah 6. Panjang sisi adalah 6. Rumusnya adalah keliling persegi 4 kali S. 4 ini tidak boleh diganti ya, karena ini sudah rumus. 4 dikali 6 karena sisinya 6. Hasilnya kelilingnya adalah 24. Kemudian contoh yang kedua adalah ada sebuah jendela yang berbentuk persegi memiliki keliling 40 cm. Hitunglah panjang sisi jendela lah. Kalau ini berbeda. Kalau yang di soal pertama ini, soal ini kelilingnya tidak diketahui. Sedangkan di soal kedua kelilingnya sudah diketahui. Nah, seperti itu ya. Seperti ini saya tuliskan ulang. Ya, contohnya yang contoh kedua ya. Kelilingnya diketahui di sini adalah ada sebuah jendela berbentuk persegi memiliki keliling 40. Jadi kelilingnya sudah diketahui. Kelilingnya 40 cm. Hitunglah sisinya. Nah, ya, ini yang tidak diketahui adalah sisi. Maka caranya adalah rumus keliling persegi adalah K sama dengan 40 cm. Yang ditanya adalah sisi. Maka caranya adalah rumus keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Kelilingnya sudah diketahui 40. Nah, 40 ya, kelilingnya sudah diketahui 40. 4 kali sisi. Maka caranya kalian balik, kalian balik S-nya taruh sini. Nah, maka caranya itu di LKS diterangkan S taruh sini. Nah, 40 dibagi 4. Berapakah 40 bagi 4? Nah, kalian cari perkalian 4 yang 40 berapa? Adalah 10 cm. Atau kalau bingung kalian buat porogabit. 4 bagi 4 1. 1 kali 4 4 dikurangi 0. Sisa 0 di sini naik ke atas. Nah, ya.
diketahui di sini panjangnya 7 cm. Kemudian lebarnya adalah 4. Otomatis di sini 7, bawahnya juga 7. Lebarnya 4, di sini juga 4. Maka tadi 7 dengan 4 ya. Sini saya gambarkan. Lebarnya 7, panjangnya 4. Maka 2 kali 7 ditambah 4. 7 tambah 4, 11. Maka hasilnya adalah 22 cm. Untuk yang ketiga yaitu keliling segitiga. Nah, segitiga ini memiliki 3 sisi. Rumus keliling segitiga ini gampang, tinggal menambahkan sisi A, B, C. Nah, A, B, C. Sedangkan rumus keliling segitiga sama sisi, di sini juga tinggal menambahkan A, B, C. Ya, kalau segitiga ini saya rasa itu mudah ya. Untuk segitiga siku-siku kita tinggal menambahkan sisi A, B, C. Untuk segitiga sama sisi juga tinggal menambahkan A, B, C di sini ya. Nah, kemudian untuk segitiga sama kaki, di sini yang berbeda sama kaki, karena ini yang banyak hanya di sisi kakinya yang berhadapan ini saja. Di sini karena yang sama ukurannya adalah B, ya, yang berhadapan ini. Untuk segitiga sama kaki, rumusnya yaitu A ditambah 2 kali B. Kenapa 2 kali B? Karena ini sama ya. Contohnya di sini keliling sisi tambah sisi ya 3 untuk 9. Jadi kelilingnya segitiga 9. Contoh yang kedua, jika sisi terpendek. Nah, ini kalau ini sisinya sama panjang. Nah, tapi kalau ini di sini samanya misalkan di sini 6, di sini 6, di sini 3, maka hitungannya adalah 3 ditambah 2 kali 6. Ini misalkan di sini 6. Jadi misal begini. Ini segitiga sama kaki. Misalkan di sini 6, di sini 3, maka cara pengerjaannya adalah A ditambah 2B. Misalkan A-nya 3 ditambah 2 kali 6. Nah, 3 ditambah 12, maka hasilnya adalah 15. Untuk segitiga ini saya rasa ini enggak terlalu sulit ya, seperti yang tadi ya. Anak-anak, semoga bermanfaat ya, ini hanya mengulang materi. Nah, coba kita belajar lagi tentang materi ini, semoga masih bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.